bukan dengan sekolah pendidikan, bukan dengan kesehatan, tetapi dengan akal. Akal saja, akal saja yang Anda pakai untuk menyentuh Islam, insya Allah. Tapi kalau Bang Zuma mendefinisikan mujizat itu seperti itu, secara tidak langsung Bang Zuma mengakui bahwa Alkitab itu juga mujizat, Pak. Karena apa? Karena kita kalau mau ukur kan pengikutnya lebih banyak. Banyak orang yang lebih beriman kepada Alkitab daripada Al-Quran. Kan begitu. Boleh saya jawab, saudaraku. Kan Bang Zuma bilang pakai akal. Kita pakai akal coba menalar secara sehat definisi mujizat itu, Pak. Saya lebih setuju dengan Ustadz Sugi tadi. Justru. Baik. Dengarkan kalimat saya setelah ini. Orang Kristen menjadi Kristen, kuat kekristenannya bukan karena Bible. Saya ulang lagi. Orang menjadi Kristen kuat keimanannya bukan karena Bible. Tidak mungkin seorang menjadi Kristen dalam waktu yang bersamaan mereka menggunakan Bible, saat itu juga mereka menggunakan akal. Mustahil makhluk bernama manusia pada bersamaan dia Kristen, pada saat yang bersamaan dia membahas Bible, pada saat itu juga dia menggunakan kacamata akal. Mustahil. Dan saya bisa buktikan level apapun pendidikan seorang Kristen. Saya buktikan Anda menjadi Kristen bukan karena Anda berakal, bukan karena akal yang Anda jadikan tolak ukur menelaah Bible itu. Saya katakan itu kepada saudara. Dan saya dengan Anda, saudara Bamben, bisa kita adu saat ini juga. Oke, Bang Zuma. Jadi apa yang Bang Zuma sampaikan itu karikatur Bang Zuma. Karena saya sebagai Kristen, Pak, itu justru Alkitab itu dibaca dengan akal, Pak. Semua logis, Pak. Tidak ada yang tidak logis. Oke, baik. Silahkan Bang Zuma buktikan ada ayat Alkitab yang tidak logis kalau dibaca. Oke. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Baik. Yang ringan-ringan saja, Bang. Yang ringan-ringan saja. Yang paling ringan saja. Dikatakan kemudian di dalam kitab saudara bahwasanya Tuhan itu bodoh. Anda percaya bahwa Tuhan itu punya sifat bodoh? Ya, kalau Bang Zuma mengimani seperti itu mungkin Tuhannya Bang. Saya tidak berbicara mengenai iman saya. Saya tidak berbicara mengenai iman saya. Saya berbicara tentang kitab saudara. Oke, silakan Bang Zuma tunjukkan. Saya tidak berbicara. Oke, saya tunjukkan. Anda lihat. Di dalam kitab saudara diterangkan ada dua kata kemudian di mana di situ jelas dikatakan 1 Korintus 3 nomor 19. Moria para Theos, kebodohan Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya bagaimana mungkin kemudian Tuhan memiliki unsur kebodohan pada dirinya. Saya diam 3 menit, silakan Anda berbicara. Pencipta langit dan bumi yang begitu sempurna alam ini, langit dan bumi begitu apiknya kemudian kita dicipta, ternyata penciptanya punya unsur kebodohan. Saya kasih waktu Anda berbicara selama 3 menit. 1 Korintus 3 berapa? 13? Iya, silakan. Oke, saya bacakan ya, Silakan. 1 Korintus 1:25, Aki. 1 Korintus 3:19 juga, Aki. 19 apa 13? Terserah, pilih aja mana yang bagus. Yang jelas di agama saudara Tuhan itu memiliki sifat kebodohan. Silakan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Di mana Pak dikatakan apa? Bodoh, Ini Pak. Ini Tuhan memiliki kebodohan nih. Nah, itu salah menafsir, Pak. Pak salah menafsir. Jangan ditafsirkan. Jangan ditafsirkan. Di sini jelas dikatakan hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Berarti pada Tuhan ada unsur kebodohan. Dunia ini adalah kebodohan. Begini Bang Zuma, jadi itu begini Pak ya.
orang yang mengandalkan hikmatnya itu menurut versi Tuhan itu bodoh. Harusnya dia mengandalkan hikmat Tuhan. Penafsiran yang betul begitu Bang Zuma. Oke, saya Karena begini paham. Bang Zuma, sebentar dulu ya. Jadi Alkitab Iya. Kristen itu tidak bisa dibaca letterlek. Bahkan itu kalau dibaca letterlek pun tidak begitu. Ini ada masalah dengan penalaran logis Bang Zuma, saya nilai. Oke, saya Bang. sengaja mengambil data ini. Kenapa? Kenapa saya mengambil ini? Karena di dalam kemudian kitab saudara diterangkan begini. Ada satu data yang menarik ketika dikatakan di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 9. Coba Anda baca. Bukankah ini adalah sebuah kebodohan? Anda mengatakan saya salah tafsir. Oke, saya salah menurut hitungan saudara. Tapi coba Filipi tengok berapa? Filipi 2 Filipi nomor 2 6 ayat berapa? nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseterangan dengan Allah itu yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Masalahnya di mana Bang Zuma? Bukankah Tuhan itu maha tinggi? Ya maha tinggi Pak. Ini dia merendahkan dirinya. Ya justru itu membuktikan bahwa dia mengasihi kita manusia Pak. Itulah Jadi, pemahaman Harusnya maksud. Bang Zuma bersyukur Tuhan yang maha tinggi mau datang menjadi manusia. Anda tadi- Demi apa? Demi Itu dengan makrifat tadi. mengganti manusia yang akan Mengangkat diri. dihukum atas dosa-dosanya Bang Zuma. Tadi Anda menggunakan akal katanya. Saya tanya, bagaimana mungkin kemudian alam semesta ini diurus oleh satu manusia? Maksudnya Sehingga gimana Bang Zuma? Sehingga ketika dia menjadi manusia, terlontar kalimat ketidakberdayaan dari mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini apa ini? Rasional nggak menurut saudara nih? Ya itulah kehampaan makrifat. Sabar dulu. Jadi Bang Zuma sudah lari lagi. Tadi yang ayat tadi tidak lagi ya. Sudah jelas. Ini kan tadi saya katakan merupakan sebuah kebodohan. Ya kan? Berarti pada dirinya ada unsur kelemahan. Nah, terbukti Tuhan Anda menjadi manusia, bahkan mati dibunuh manusia, merendahkan dirinya sampai mati loh. Jadi begini Bang Zuma, yang pertama itu ayat itu berbicara lain. Ayat itu mau memberitahu, menerangkan kepada kita bahwa jangan mengandalkan hikmatmu, andalkanlah hikmat Tuhan. Nah, konteks yang tadi Pak baru suruh saya baca itu justru menggambarkan bahwa Allah yang maha tinggi itu, yang memiliki kasih itu, merendahkan dirinya menjadi manusia supaya manusia itu yang berdosa itu tidak lagi dihukum, tetapi yang dihukum adalah anak Allah Yesus Kristus itu, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tetapi celakalah bagi Itu orang yang iman, Pak. mengolok yang tidak percaya, mereka Iya. akan menanggung dosanya sendiri. Itu Begitu, iman. Pak. Itu iman. Ini yang dimaksud kita kan tadi akal. Tuhan menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan dibunuh oleh makhluknya sendiri. Itu yang kita maksud. Kan kita berbicara mengenai insting tadi kan, berbicara mengenai akal kan tadi. Nah, Itu sama Tuhan, sekali, kalau menurut saya itu masuk akal. Gak masuk akal gimana ya? Justru kalau yang Tuhan menjadi mati manusia. itu masuk akal. Gimana Bang Zuma? Tuhan mati itu masuk akal. Yang mati itu kan kemanusiaan. Justru dia mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati Bang Zuma. Kalau Yang Allah mati kan ini tidak siapa? bisa mati. Yang mati ini siapa? Yang kemanusiaan Yesus Yang Kristus menjadi yang manusia ini siapa, Bang? anak Allah yang berinkarnasi. Firman yang Bukankah tadi ini Theos yang menjadi manusia? Jadi begini Bang Zuma, saya pikir ini Bang Zuma sudah paham lah dalam dunia apologetik. Kita itu percaya ada dui natur Pak Bang Zuma. Nah, ini justru semakin tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagaimana? Memang begini Bang ya, kita berbicara tentang Allah itu ada aspek di atas rasio kita Bang Zuma. Karena kita yang Berarti kita yang tidak masuk diciptakan akal. ini, diciptakan oleh yang maha besar itu, ada hal-hal yang di atas akal kita, bukan berarti tidak masuk akal Bang Zuma.
Sehingga Tapi- Anda mau mengakal-akalinya gitu. Dalam Karena tidak akal. masuk akal, sehingga Anda ingin mengakal-akalinya gitu. Gitu. Oh, enggak begitu Bang Zuma. Lah, ini buktinya Tuhan Anda. Kalau saya bacakan dalil kepada saudara nih ya. Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi apa yang dibungkus oleh celana dalam beliau itu juga Tuhan. Oh, enggak begitu. Ini loh. Itu cara Itu berpikir. astagfirullahaladzim ya Allah ya Kalau Bang Zuma Karim. bilang begitu, itu Bang Makanya Zuma ada membangun istilah karikatur tunggal. yang lalu Bang Zuma menyerangnya sendiri. Kami Kristen tidak begitu. Dalam tidak diskusi bisa, yang Bung. baik, Tidak harusnya bisa. Bang Sekarang Zuma- begini. Bang Zuma, Sekarang begini. Bang Zuma Sekarang tahu dulu begini, Bang. argumen kita, sehingga apa yang Bang Zuma Oke. apa perdebatkan Ini itu memang betul yang kami saudara. percayai. Begitu Bang Zuma. Saudara, tadi kita berbicara mengenai kitab, bukan berbicara bagaimana pongahnya akal untuk membuat sebuah siar-siar yang orang tidak mengerti, kita paksa untuk mengerti. Dengarkan saya. Kolose 2 nomor 9. Sebab Oke. dalam dialah, Kedua lagi. sebab dalam dialah berdiam secara jasmani, dalam bahasa Yunani somatikos, biologisnya, jasadnya. Kalau berbicara mengenai jasad, berarti mulai dari ujung rambut sampai ujung gigi, ujung kaki. Itu yang disebut jasmani. Berarti yang dibungkus dengan sempak juga adalah bagian dari ketuhanan. Jangan Anda pungkiri, ini kitab. Ini kitab yang berbicara. Ya, kitab. Yang bilang bukan kitab siapa? Cuman masalahnya di Oleh karena penafsiran. itu jangan Anda menggunakan tafsiran, gunakan apa yang tertulis. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Lalu ini dibenarkan Filipi 2 yang tadi, yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan Pada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi